Pendengar, saat lagi akan kita simak Nutrisi Keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, Pelan Pas Kita dan Keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, bersyukur alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bersua di pagi hari ini ya, dalam keadaan sehat walafiat dan semoga bahagia selalu ya, amin. Ya, bersama saya Fiana Ashfa, pendengar, kita berjumpa dalam program Nutrisi Keluarga Persada FM di edisi Sabtu 20 Rajab 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 2023. Ya, dan di kesempatan kali ini mendengar kita akan berbincang begitu ya bersama dengan Ibu Rini Ekawati SAG yang merupakan guru PAI di SLB YRT RW. Nah, pembahasannya apa ya pendengar ya? Nah, nanti kita akan membahas terkait dengan pengembangan pendidikan ibadah dalam menumbuhkan akhlakul karimah anak di SLB YRT RW Surakarta. Nah, nanti akan seperti apa begitu ya. Dan untuk Anda pendengar, Anda juga bisa simak siaran kami via YouTube dan juga Facebook ya di 102,2 Persada FM begitu. Anda bisa menyaksikan siaran kami. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung pendengar, Anda bisa telepon di 0271638123, SMS dan WhatsApp di 081393809000, ataupun bisa bertanya di kolom komentar di live streaming ya, YouTube ataupun Facebook. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita, ada Ibu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Mbak. Ya, Ibu Rini, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, sumringah semangat gitu ya, Ibu ya. Yeah. Nah, ini kan Ibu Rini ini satu-satunya ya guru pendidikan agama Islam begitu ya di SLB YRT RW Surakarta. Nah, berarti ini Ibu Rini ini dari SD sampai SMA ini yang ngajar hanya Ibu Rini ya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Kebetulan saya masuk di SLB itu mulai tahun 2006. Saya langsung diamanai untuk memegang SDLB, SMPLB dan SMALB YRT RW. Mbak. Masya Allah, dari masuk udah langsung 3 ya. Langsung dari SD sampai saat ini sampai sekarang begitu ya. Berarti ini untuk jadwalnya emang full banget ya, Ibu ya. Iya, sejak awal pertama masuk sampai saat ini full. Tidak pernah ada waktu longgar. Masuk setiap hari, pagi sampai siang. Wah, ini berarti memang harus ini ya, Bu ya, pandai-pandai untuk membagi waktunya kan. Biasanya kan juga ya, begitu. Kadang juga ada yang misalnya seminggu 2 kali seperti itu kan, Ibu ya. Ya, pandai-pandai kita mengelola waktunya. Nah, nanti akan kita siasati supaya semua kelas itu mendapat jatah begitu. Baik. Ya. Nah, kalau di SLB YRT RW sendiri nih, Bu, akhir-akhir ini ada kegiatan apa ini yang dilaksanakan? Jadi seperti biasanya di SLB kita, SLB YRT RW melaksanakan KBM seperti biasa, mulai pagi 7:30 sampai zuhur. Khususnya untuk yang saya sebagai pengampu agama, saya setiap setiap jam sholat kita akan melaksanakan jamaah sholat zuhur untuk yang perempuan di sekolah, tetapi untuk yang laki-laki kan saya nggak mungkin mengimami. Nah, untuk yang laki-laki sholatnya di masjid. Nah, kemudian untuk pagi itu akan kita awali dengan sholat duha begitu, Mbak. Baik. Nah, kalau untuk untuk anak-anak ini kan mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, kemudian kalau untuk dari SD ini biasanya jadwalnya begitu berapa kali, Bu? Nah, jadi gini, kita SLB itu kan mempunyai kurikulum ya, Mbak ya. Jadi kita menggunakan kurikulum 13, di mana di sana bahwa untuk tingkat jenjang SD itu kan ada 4 jam pelajaran yang mestinya itu dalam satu kali tatap muka itu ada 2 jam. Berhubung saya itu hanya sendiri, maka untuk jenjang SD langsung saya
selesaikan dalam 1 hari. Jadi 4 jam itu langsung saya laksanakan semua begitu. Mestinya kan dibagi, misalnya Senin sama Selasa, nah itu saya fokuskan di hari Senin untuk kelas 1 katakanlah begitu. Jadi mestinya satu kelas mestinya itu dapat 2 kali ketemu saya dalam 1 minggu, tapi berhubung saya mesti di SMP dan SMA juga, maka dalam 1 minggu hanya ketemu 1 kali. Tetapi nanti ada tambahannya di luar KBM, itu bonusnya di SLB kita. Wah, Masya Allah, masih ada tambahannya berarti ya Ibu ya. Oh, nah itu untuk SD, SMP sama SMA juga atau bagaimana? Ya, jadi dulu sebelum pandemi itu sudah kita mulai terlaksana ya Mbak ya, baik SD, SMP maupun SMA, di luar KBM PAI itu ada tambahan. Nah, karena kan nggak mungkin Mbak, misalnya kita mau menambah ini Mbak khususnya untuk ibadah, untuk sholat. Nah itu kan kenapa saya lebih mementingkan di sholat, karena kan sholat itu kan kewajiban kita sebagai muslim dan meskipun mereka itu anak-anak yang punya kebutuhan khusus, tetapi kan di mata Allah kan sama, dia juga punya kewajiban. Nah itu kan nggak mungkin ketika dalam kelas bisa menyampaikan semua, maka yaitu solusinya kita tambah di luar jam KBM gitu, dan kita jadwal ada yang SD, untuk yang SMP dan SMA jadi 1. Oh berarti ini apa namanya, kalau SD terpisah, tapi nanti kalau untuk SMP sama SMA digabung begitu ya Ibu ya. Nah apa namanya, kalau untuk jadwal yang di luar KBM ini setiap seminggu sekali seperti itu? Iya, jadi seminggu sekali. Misalnya ini untuk yang SMP SMA itu setiap Selasa, mulainya jam 1 setelah ba'da duhur itu kita mulai begitu, sampai nanti jam 2:30 begitu. Yang jelas nggak mungkin kalau kita hanya mengandalkan waktu di dalam kelas saja, karena kan untuk yang SMP dan SMA itu kan hanya 2 jam. 2 jam pelajaran kan sedikit sekali. 2 jam 1 minggu itu hanya 2 jam pelajaran untuk yang SMP dan SMA. Tapi kalau yang untuk SD itu kan 4. Ya, tetapi kan agama itu kan sesuatu yang abstrak ya Mbak. Sulit bagaimana menjelaskan pada anak. Itu kan lebih enaknya ketika anak-anak itu sudah SMP dan SMA begitu. Maka kita tambah di luar jam. Baik. Jadi apa namanya, kalau untuk anak yang SMP sama SMA nanti tambahannya sekitar 2 jam begitu ya Ibu ya, di hari Selasa. Nah kalau untuk anak SD ini sama 2 jam juga. Itu dulu sudah kita laksanakan sebelum pandemi itu Mbak. Kita pendidikan karena waktu itu kan ada pandemi itu lah. Sudah kita stop, nggak ada kegiatan. Kemudian ini sudah alhamdulillah sudah mulai lagi. Tetapi untuk yang SD saat ini memang belum dimulai. Saya lebih memfokuskannya dulu ke yang SMP sama SMA, tetapi untuk yang kelas 6 saya gabungkan begitu. Kita kan melihat anaknya dulu Mbak begitu. Tetapi meskipun saya belum memberikan tambahan di luar KBM, semua anak, semua kelas tetap mendapatkan materi pendidikan agama Islam, khususnya yang ibadah kita awali sebelum KBM. Jadi sebelum KBM itu pasti akan saya mulai dengan melakukan sholat duha dulu. Seandainya tidak sholat duha, maka dengan duduk pun akan kita ulang bacaan sholat itu pasti itu dengan mengulang bacaan sholatnya itu dulu. Jadi itu ini ya, bisa dibilang itu materi yang utama yang harus ada begitu ya Bu ya. Di semua kelas, jenjang, di semua jenjang, di semua kelas kan. Masalahnya gini Mbak, untuk anak-anak ABK ini kan menghafal itu bukan sesuatu yang mudah Mbak. Jangan bayangkan mengucapkan 1 ayat saja basmalah itu butuh waktu yang amat sangat lama. Apalagi Al-Fatihah yang 7 ayat itu panjang loh Mbak. Mungkin kalau kita di umum bisa melihat Al-Fatihah gitu nggih. Tetapi sesuatu yang lain ketika anak-anak SLBB, anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran ini hafal Al-Fatihah itu sesuatu yang
luar biasa. Sih, ngoten. Jadi Iya, butuh waktu lama sekali. Yang apa namanya, kan itu juga bahasa Arab begitu ya Nggih, Ibu lah, ya. Bahasa apalagi Indonesia itu, aja nggih, anak-anak itu kesulitan. kesulitan ya, Nggih. apalagi itu bahasa Arab seperti itu yang mungkin agak asing begitu ya untuk anak-anak. Nah, ini berarti kalau misalnya kan dari SD nih, berarti kalau dari kelas 1 ini udah diajari begitu. Iya. Nah, ini untuk misalnya menghafal nih satu surat Al-Fatihah ini berapa lama sih Bu? Kalau ditanya berapa lama, kita tidak bisa memastikan, Mbak. Karena gini, setiap anak itu kan mempunyai keunikan masing-masing. Jadi dalam satu kelas, katakanlah ini di kelas 2 ya, ketika kita berikan itu, kemudian anak itu bisa fokus, bisa memperhatikan kita, kemudian ada timbal balik dengan orang tua di rumahnya, orang tua juga mengulang kembali, insya Allah akan berhasil, Mbak. Tetapi ketika di kelas itu, anak itu kan macam-macam gitu. Ada yang mau mengucapkan ketika pas face to face dengan saya, tetapi kemudian ketika saya beralih pada anak yang lain dia sudah main begitu kan, untuk nge-save-nya itu lama. Nah ini yang kadang membuat dia hafalnya itu lama, kemudian sampai rumah orang tua juga nyuwun sewu, orang perhatikan. Nah itulah, jadi mesti ada timbal balik, baik saya di sekolah kemudian juga di rumah dengan orang tuanya begitu. Baik. Jadi memang semuanya berpengaruh ya Ibu ya. Kan ini juga hafalan kalau memang tidak rajin begitu kan juga apalagi tidak hanya SLB ya, anak umum pun juga kayak gitu kan, mesti diulang-ulang. Apalagi kalau misalnya suka main ditinggal udah lupa biasanya kayak gitu ya. Itu kendalanya paling utama itu Mbak, istilahnya tinggal mingkem kok lali ya lah. Itu bikin susah kan gitu. Baik. Nah, kemudian sejauh ini begitu Ibu, koordinasi dengan orang tua itu seperti apa? Bagaimana gitu? Ya, jadi kan saya mempunyai tiap kelas itu pasti ada grup tiap kelas. Untuk yang PAI Nyuwun Sewu tempatnya kan juga ada yang non ya. Jadi saya selaku pengampu guru agama Islam, saya pasti mempunyai kelompok-kelompok WA. Tiap-tiap kelas itu pasti ada. Nah, di grup kelas itu biasanya saya menyampaikan progres anaknya. Dengan apa? Dengan saya memvideokan hafalan anak-anak kepada orang tua begitu. Biasanya jadi kan dia tahu sampai ini. Kemudian apabila ada orang tua yang tanya, Bu tadi hafalannya sampai apa atau dikasih tugas apa, nah itu kita jelaskan begitu. Jadi kan tetapi ada juga nyuwun sewu, ada orang tua yang istilahnya tidak menanyakan juga ada begitu. Itu kan macam-macam, Mbak. Nah ini dibuat seperti misalnya ada controlling gitu nggak sih Ibu, untuk misalnya orang tua diberi tugas nih nanti harus ngecekin gitu hafalannya anak, atau misalnya harus mendampingi gitu enggak? Biasanya kita hanya lewat WA itu saja, Mbak. Nah nanti kan biasanya orang tua akan tanya, Bu tadi ini sudah menghafalkan ini begitu. Lewat WA itu. Karena nyuwun sewu, anak-anak itu kalau kita kasihkan tugas rumah gitu ya Mbak, kadang ada anak yang tidak mengerjakan dan dia hanya bilang begini, lupa. Sudah lupa begitu, ya sudah, mau bagaimana lagi. Enak jawabnya, maaf Bu, lupa. Ya sudah. Itu makanya paling ya kita hanya lewat WA dengan orang tuanya. Jadi mengajak orang tua begitu ya, untuk mengingatkan lah ya, untuk nanti misalnya kalau di rumah ini anaknya udah hafalan ini, nanti minta tolong nanti diulang lagi, seperti itu ya Ibu ya kalau di WhatsApp ya. Tapi ya namanya juga orang tua pasti ada kesibukannya juga. Jadi ada yang bisa controlling anaknya, ada yang mungkin waktu itu belum bisa cek WhatsApp-nya atau gimana gitu ya Ibu ya. Macam-macam ngoten. Baik, jadi memang harusnya juga tetap dikontrol seperti itu. Nah mungkin ini jadi perhatian juga nih buat orang tua yang ada di rumah begitu ya. Mungkin nggak cuma yang ada di SLB, tapi untuk anak-anak semuanya ya. Mestinya kayak gitu. Nah SLB-nya yang lebih mestinya yang diutamakan harusnya gitu. Ya, yang jelas nih Mbak, pengalaman saya selama
mengampu di SLBB ini, jadi untuk menghafalkan satu kata bukan satu ayat loh ya, satu kata. Ketika masih di kelas 1 mengucapkan kata-kata Allah itu butuh waktu lama, Mbak. Itu kunci. Jadi yuk kita ucapkan Allah itu kan dalam satu kelas kan kita klasikal dulu, tekniknya kan gitu, klasikal. Kemudian satu-satu Allah, pembetulan kata-kata Allah itu kan kadang ada anak yang mampu mengucapkan, kemudian ya kita emang tahu keadaannya kayak itu ya semampunya. Yang penting anak itu mau melafalkan, kita ucapkan Allah itu dulu. Kemudian yang pendek Alhamdulillah, ya itu step by step gitu. Kemudian basmalah itu begitu. Tapi insya Allah kalau basmalah itu anak-anak bisa hafal ya. Nah tapi nanti kalau sudah mencapai ayat ke-3, ke-4 Al-Fatihah itu biasanya kalau yang SD itu memang agak kesulitan. Untuk kelas 1 sampai kelas 3-nya itu masih agak sulit ya Mbak ya. Meskipun kalau kita tahu di umum bahwa Al-Fatihah itu sesuatu yang mudah nggih. Tetapi kalau di SLB itu Mbak sesuatu yang membutuhkan waktu dan proses. Tapi insya Allah kita sebagai pengampu kita tidak akan pernah bosan, kita akan selalu mendampingi anak-anak itu. Nah meskipun ketika anak-anak itu di SD belum hafal istilahnya, kita tetap mendampingi, tapi kita punya keyakinan ketika anak-anak itu sudah naik SMP, subhanallah ada kenaikan Mbak. Jadi yang awalnya itu males, pengalaman saya loh ya, itu ketika SMP sudah bisa. Nah ini kan tambah usia kan dia tambah tahu butuh agama begitu. Nah di situ nanti dia akan mulai berubahnya di situ. Jadi ketika dia TK SD di situ, kemudian SMP-nya tetap di SLB YRR, insya Allah akan terpantau gitu loh. Nah biasanya nanti banyak kemajuan ketika sudah SMP. Meskipun ada juga yang SD itu insya Allah untuk sholatnya itu sudah ada yang hafal, tetapi nanti biasanya itu akan lupa ketika apa? Libur. Nah itu kendalanya itu mengulang lagi, itu kendalanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah hafal kan Ibu ini maksudnya mengulangnya nggak terlalu banyak juga kan? Iya, nah itu. Baik. Nah apa namanya, berarti dari SD ini kalau misalnya untuk targetnya ini udah bisa sholat begitu, udah hafal bacaan sholat gitu ya, Be ya? Ya gini, jadi target saya ketika saya mengajar di SLB ini, satu, ketika anak-anak itu masih SD, minimal meskipun dia belum hafal bacaan sholat, dia sudah mau melaksanakan sholat. Gitu, karena kan sholat itu kewajiban utama kita. Makanya bagaimana kita menanamkan pada anak-anak bahwa sholat ini adalah kebutuhan kita gitu, kewajiban kita gitu. Nah dengan setiap pagi kita ajak untuk sholat duha di sekolah itu pasti akan saya awali dengan sholat duha. Kemudian pembiasaan ketika jam sholat duhur, maka diadakanlah jamaah sholat duhur di sekolah untuk yang perempuan, dan yang laki-laki dengan didampingi bapak guru ke masjid begitu. Nah kemudian untuk bacaannya bagaimana? Untuk bacaan yang SD gini Mbak, jadi di tiap kelas itu insya Allah pasti ada yang bisa. Kan tidak mungkin dalam satu kelas ini hafal semua begitu, qadarullah begitu. Tapi alhamdulillahnya juga ada yang bisa. Biasanya kalau sampai tahiyat selesai itu memang belum, katakanlah hanya tahiyat awal itu, insya Allah kalau hanya sampai tahiyat awal anak-anak ada yang hafal. Dalam satu kelasnya itu pasti sudah ada yang hafal begitu. Dan kalau sudah kelas 6 kan nanti di kelas 6, kelas 9, kelas 12 itu kan ada ujian praktek. Nah itu sebagai penyemangat, yuk besok kan kamu ujian, ayo dihafalkan lah begitu. Nah ini saya mungkin agak kepo nih di awal-awal untuk memahamkan anak-anak itu gimana sih Ibu untuk memahamkan ibadah, kemudian tentang agama seperti itu kan, maksudnya sebelum kita masuk untuk menghafalkan ini bacaan sholat, seperti kan pasti butuh waktu untuk memahamkan anak-anak ya. Nah itu bagaimana pengalaman Ibu? Nah gini, jadi kan kita lebih pada ke sholatnya ya. Untuk anak-anak B itu kan dia tidak mengalami gangguan penglihatan gitu. Jadi dia kan di rumah, di masyarakat itu kan selalu melihat, oh ini Islam itu melaksanakan ibadah sholat gitu. Jadi dia sudah tahu bahwa itu adalah suatu
rutinitas yang dilakukan gitu loh. Jadi anak-anak itu sudah bukan hal yang asing, tetapi ketika di kelas baru kita pahamkan bahwa kita itu agamanya Islam, kita mempunyai kewajiban ini. Maka kita akan jelaskan, satu, sholat itu kewajiban. Ya memang ketika masih kecil itu Mbak, ketika masih di SD bawah ya, kelas bawah itu memang kita agak kalau kita menjelaskannya itu panjang, mungkin anak belum paham ya, tapi langsung. Makanya dengan pembiasaan tadi loh Mbak. Jadi anak-anak sudah paham. Begitu sampai di ruang di tempat saya, PA itu kan khusus ya. Ketika PA itu kan pindah dari kelasnya gitu loh, ke tempat saya. Itu anak-anak sudah otomatis buku ditaruh, dia sudah langsung berdiri. Artinya kan sudah paham. Gitu loh. Jadi memang sudah kebiasaan, ayo sholat dulu, sholat duha dulu. Saya selalu bilang begitu. Itu untuk yang SD. Tetapi untuk yang SMP SMA, untuk sholat dia kan PAI-nya kan siang, maka dia hanya menghafalkannya. Kalau masih ada waktu, biasanya kalau dia dapat jam pagi, kalau untuk yang SMP SMA akan saya tuntun setelah KBM selesai, saya suruh wudhu dulu, kemudian baru melaksanakan duha begitu. Nah, ya itu tadi dengan pembiasaan Mbak. Kita biasakan anak-anak tuh sudah gini kok Mbak. Anak-anak B itu, anak-anak tuli bisu itu nyun sewu, itu sekali kita berikan contoh ini untuk sholat ini, nanti besok itu sudah otomatis tahu. Oh begitu masuk udah ayo, sudah langsung ngadeg untuk melaksanakan sholat. Itu enaknya begitu itu. Oh itu salah satu keunggulannya anak-anak itu ya Bu ya. Jadi ketika dia sudah paham, oh ini istilahnya rutinitas saya ya, nah sudah langsung buku ditaruh, dia otomatis sudah langsung berjajar untuk melaksanakan sholat begitu. Jadi bisa langsung ngerti apa yang harus dilakukan gitu ya Bu ya, udah paham begitu, langsung praktiknya seperti ini gitu ya. Nah untuk bacaannya otomatis nggak mungkin tanpa kita dampingi, dia akan lip reading dengan saya begitu. Jadi selalu kita dampingi untuk bacaannya begitu. Nah itu secara personal atau klasikal itu? Kalau klasikal, jadi setiap reading itu. Iya, jadi setiap kali kita praktek sholat itu, saya kan hadap-hadapan. Saya tidak akan ngimami membelakangi anak-anak. Kalau di kelas kecil, di SD itu, karena kan dia membaca saya gitu loh. Saya hadap-hadapan, istilahnya saya ini kan melatih sholatnya. Kalau dia tidak melihat muka saya, dia kan nggak tahu. Meskipun saya dia dengan melihat saya, kemudian dia menirukan bacaan saya begitu. Ya mulai Al-Fatihah untuk doa iftitah memang untuk di anak-anak di kelas 4 ke bawah memang belum saya berikan. Saya akan lebih fokusnya kemana? Ke Al-Fatihahnya dulu, yang wajibnya dulu. Nah nanti kalau untuk seperti doa iftitah itu nanti. Kalau karena kan itu panjang juga kan, doa iftitah itu membutuhkan waktu gitu loh. Nah maka saya ambil yang wajib-wajib dulu, kayak itu tadi Al-Fatihahnya. Maka saya mulai dengan membaca Al-Fatihahnya itu, kemudian ditambah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu bagi saya wajib Mbak. Anak-anak wajib hafal Al-Ikhlas. Itu kan yang pendek gitu. Satu surahnya yang harus dibaca begitu ya. Nah, itu Nah, kemudian ya itu sudah dilanjut dengan ruku, sujud dan sebagainya. Tetapi untuk yang masih kecil itu biasanya kelas 1, 2, 3 itu belum sampai tahiyat. Belum, karena itu kan panjang. Nah biasanya duduk tahiyat, kemudian sudah saya kasih tahu, nah sudah saya tutup dengan salam. Kenapa? Nanti kalau begitu banyaknya hafalan, anak-anak kan bingung Mbak, anak-anak pusing begitu. Maka step by step dulu, gitu nggak langsung. Tetapi kalau untuk yang jenjang sudah kelas 6 ke atas itu sudah paham dia sampai tahiyat dengan sampai selesai begitu. Baik. Nah kemudian untuk untuk selain ibadah ini, untuk materi itu mungkin materi tentang akhlak, kemudian ataupun tentang BTQ seperti itu juga diberikan juga itu ya. Jadi kan di dalam PA itu kan sudah di situ kan sudah include ada akhlak, gitu, ada fikih, ada. Tetapi untuk ini Mbak, untuk membaca BTQ-nya, dulu memang sebelum pandemi itu sudah saya jadwalkan di luar KBM. Di luar KBM yang 2 jam tadi itu ya. Nggak mungkin kalau kita di dalamnya gitu loh. Karena kan mesti satu-satu Mbak. Nah itu jadi saya berikan di luar KBM seperti bacaan sholat tadi. Untuk yang sholat tadi memang
semua jenjang saya awali dengan bacaan sholat. Tetapi untuk memperdalamnya lagi gitu, karena itu suatu yang wajib, saya tambah di luar KBM begitu. Baik, termasuk BTK-nya tadi juga di luar KBM begitu. Meskipun nanti ketika pas KBM itu ada pelajaran saya kasihkan begitu, ada latihan untuk menulisnya, minimal anak-anak itu kan tahu kalau menulis Arab itu beda posisinya kanan ke sini. Kalau hanya dia mencontoh, dia tidak melihat saya menulisnya, dia menulis tapi kebalik. Ya itu loh. Yang penting nanti sama gitu ya akhirnya. Iya, tapi kan tidak sesuai dengan kaidah gitu. Begitu. Baik, wah menarik sekali ya. Nah, kita jeda terlebih dahulu ya Ibu ya. Nanti kita lanjut lagi, dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silakan bisa via telepon, SMS ataupun WhatsApp. Tetap bersama kami pendengar di Nutrisi Keluarga Persada FM. Baik saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, kita kembali di program Nutrisi Keluarga bersama dengan Ibu Rini Ekawati SAG, guru PAI di SLB YRTRW Surakarta begitu ya. Tadi di segmen pertama ya Ibu ya, kita sudah bercerita begitu membagikan pengalamannya begitu mengajar anak-anak di SLB YRTRW, dan yang fokusnya dulu ini untuk ibadahnya dulu ya Ibu ya, untuk SD, SMP dan maupun juga SMA begitu. Nah, mungkin ini mungkin bisa disampaikan juga kepada pendengar nih Bu, bedanya apa sih di SLB YRTRW ini pendidikan agamanya dibandingkan di SLB yang lain seperti itu? Iya. Jadi kalau untuk pelajaran PA itu kan waktunya kan terbatas kalau hanya di dalam kelas. Ya memang kalau SD itu kan 4 jam kemudian SMP SMA itu kan 2 jam 2 jam. Kan tidak mungkin kalau kita itu mau menyampaikan yang paling utama tadi kan materi ibadah kan tidak mungkin, maka kita tambah di luar jam KBM tadi. Maka harus ada sesuatu yang beda gitu. Supaya anak-anak itu bisa hafalannya semakin tambah gitu. Yang jelas gini, kalau kita hanya mengandalkan di dalam kelas itu kan tidak mungkin, dan alhamdulillahnya anak-anak itu mau dengan ikhlasnya itu ketika saya tambah, nanti tambah ya les, saya bahasakan tuh les gitu, tambahan setiap Selasa. Anak-anak sudah ingat, pokoknya nanti jam 1 ya udah, dengan otomatis anak-anak itu alhamdulillahnya sudah mau menempati tempatnya begitu, sudah masuk di ruangannya begitu. Jadi jadi saya itu pengennya ketika nanti anak-anak itu lulus dari SLB itu anak-anak itu bisa hafal dan mau melaksanakan sholat. Andaikan sampai lulus anak-anak itu kok belum hafal semua bacaan sholat, minimal dia sudah mau rutin melaksanakan sholat yang 5 waktu ini. Nyuwun sewu, karena apabila tidak kita biasakan, kadang ada orang tua yang kurang memantau untuk pelaksanaan ibadah sholatnya ini. Maka saya itu selalu memotivasi anak-anak, kalau kamu belum hafal bacaan sholat sampai kamu lulus, kamu mau belajar dengan siapa? Saya selalu bilang begitu. Maka manfaatkan, mumpung kamu masih sekolah, masih ada ibu-ibu siap membantu, dan alhamdulillahnya anak-anak itu mau itu. Meskipun tidak semua anak bisa hafal, tetapi setiap kali kita meluluskan siswa, alhamdulillah pasti ada yang hafal bacaan sholat tuh, mulai takbiratul ihram pun salam. Nah, plusnya lagi ketika anak-anak ini sudah hafal mulai takbir sampai salam, akan kita tambah dengan bacaan doa-doa. Kemudian akan kita tambah dengan tambahan surah-surah yang lain begitu. Nah, itu bedanya kita. Maksudnya inilah supaya anak-anak itu paham bahwa agama itu sesuatu yang kita butuhkan, bahwa dengan sholat itu akan membentuk kalau kita sholat otomatis kita ingat Allah, dan dengan begitu saya tanamkan, kalau kita ingat Allah, kita insya Allah untuk berbuat hal-hal yang negatif itu kan akan selalu dilihat Allah. Saya selalu bilang gini, kamu itu selalu dilihat Allah, maka hati-hati ketika melakukan segala sesuatu. Ingat itu, saya selalu bilang begitu dengan anak-anak.
Baik, dan itu memang jadi memang yang paling utama sih ya Ibu ya, itu ya harus dimiliki anak begitu, karena memang dari sholat juga itu jadi benteng kita begitu ya dari semua hal-hal yang negatif begitu. Baik, dan ini juga anak-anak juga bisa alhamdulillah juga antusias begitu ya Ibu ya. Alhamdulillah anak-anak itu antusias untuk mengikuti. Setiap selesai itu untuk yang SMP, SMA kemudian ditambah kelas 6 itu mau dengan, kecuali misalnya bapak atau ibunya bilang, Bu nyun sewu ini saya ada kegiatan, saya izin lah monggo. Itu biasanya kendalanya hanya kayak gitu aja, karena masalah penjemputan begitu saja lah monggo. Tapi kalau dari anaknya sendiri itu alhamdulillah semangat juga untuk menghafal, belajar begitu juga mau begitu. Tetapi gini juga Mbak, memang kemampuan anak-anak itu kan beda. Jadi memang ada anak nyun sewu yang tidak kesulitan untuk nge-save bacaan tadi. Minimal saya kan bilang begini sama orang tua, meskipun anak-anak itu belum mampu atau tidak mampu menghafal, minimal saya setiap kali memberikan KBM, setiap saya les anak-anak itu satu-satu saya tuntun bacaannya. Kemudian selalu saya ajak anak-anak itu membaca doa untuk kedua orang tua dan kebaikan dunia akhirat. Jadi meskipun dia tidak hafal membaca sendiri di rumah, minimal setiap di sekolah anak-anak itu sudah melafalkan, mendoakan untuk kedua orang tuanya. Itu selalu saya tanamkan. Jadi pasti menghafal doa kebahagiaan dunia akhirat dan untuk orang tuanya. Kenapa? Supaya saya tanamkan, supaya kamu jadi anak yang soleh. Kamu kan tidak mau tuh kalau bapak ibu sakit, bapak ibu tidak ada, kamu nggak mau tahu lah. Makanya apa? Kamu doakan. Maka setiap KBM setiap kali saya ada itu pasti akan saya hafalkan doa untuk kedua orang tuanya itu. Saya selalu bilang setiap kali sholat tidak boleh lupa membaca doa ini. Apalagi ada anak yang nyun sewu, bapaknya sudah tidak ada atau ibunya sudah tidak ada, itu selalu saya bilang, bapak ibu kamu di sana menunggu doa-doa kamu. Nah, saya selalu bilang begitu. Dan anak-anak juga langsung kan tadi seperti yang ibu bilang ya, anak-anak juga sudah paham begitu, jadi bisa langsung setelahnya dipraktikkan juga gitu ya ibu ya. Jadi gini Mbak, kalau pembiasaan untuk anak-anak yang SD, yang perempuan, baik SD sampai SMA, begitu setelah selesai sholat, maka akan saya tuntun dengan zikirnya itu. Subhanallah, alhamdulillah, akbar. Itu mesti saya tuntun setiap hari. Misalnya sedang halangan, maka akan dituntun dengan guru yang lain. Itu sudah menjadi pembiasaan, sudah otomatis. Jadi begitu selesai sholat, pasti anak-anak duduk, tidak mungkin akan kemana-mana. Iya enggak. Nah setelah itu zikir itu selesai, pasti akan kita tuntun dengan bacaan doa itu kebahagiaan dunia akhirat dan untuk yang doa untuk bapak ibu. Nah kalau untuk yang SMP SMA itu kan sudah ada yang dia hafal bacaan doa-doa yang lain. Saya sudah saya jelaskan, setelah sholat kamu baca doa ini, doa ini, dan sudah bisa dipraktekkan untuk yang SMP SMA begitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya ibu ya. Maksudnya untuk anak-anak aja yang saya kan juga maksudnya kayak ngajar TPA gitu ya, itu kan anak kan juga butuh proses ya, tetap lama, dan ini apalagi anak-anak ini kan istimewa begitu. Jadi istimewa sekali. Masya Allah pasti luar biasa sekali ya. Mungkin kalau Mbak sekali waktu datang sana mungkin bisa menyetikkan air mata. Kan saya gini loh, ya Allah saya sudah lama dengan anak-anak itu. Ketika kok anak-anak itu bisa hafal mulai takbir sampai salam, saya bisa kok ini. Iya, bisa harus sekali gitu. Ya Allah, kok bisa ya? Gusti Allah itu memang maha hebat gitu loh. Dia yang tidak bisa mendengar tapi dia bisa menghafal kalam-kalam Allah. Dia bisa hafal bacaan sholat yang begitu panjang gitu loh. Itu dan anak-anak itu punya semangat untuk menghafalnya, itu yang luar biasa begitu. Tapi itu kalau sudah di level SMP SMA. Kalau kenapa? Yang SD itu masanya gini Mbak, dia masih suka dengan dunia mainnya itu loh. Nah, meskipun ketika di kelas pasti semua akan saya paksa untuk menghafal. Kenapa? Kalau tidak dipaksa tidak mungkin hafal. Iya. Jadi insya Allah tetap bisa. Sesuai dengan kemampuannya itu anak-anak bisa mengucapkan, bisa melafalkan. Nah,
Bagaimana, mungkin ada yang bertanya, lah bagaimana kalau yang nggak bisa mengucapkan? Anak-anak itu bisa baca dan menulis. Maka akan kita tes. Ayo tulis sana bacaan apa? Bacaan rukuk sujud bagaimana? Dengan menulis itu kita tahu bahwa anak itu hafal begitu. Jadi memang ada Mbak anak yang tidak bisa mengucapkan tetapi dia hafal. Tapi kan Allah Maha tahu. Ketika sholat dia sudah membaca, kita jelaskan ketika begini bacaannya ini, ketika sujud begini, ketika ini bacaan ini. Insya Allah anak-anak paham. Gitu. Berarti kalau untuk misalnya ada anak-anak yang memang sama sekali tidak bisa mengucapkan, itu berarti nanti bisa dibilang kayak tesnya itu kayak 2 kali begitu ya Bu ya. Nanti misalnya prakteknya dulu, baru nanti untuk bacaannya itu tulisan seperti itu. Kalau untuk anak-anak yang bisa mengucapkan biasanya kan langsung ya. Jadi ketika kita nanti kan ada ujian praktek itu kan apa istilah puncaknya begitu puncaknya itu kan dengan adanya ujian praktek itu. Bagi anak-anak yang memang kesulitan untuk mengucapkan, maka akan kita sediakan kertas untuk menulis. Tapi itu hanya 1 atau 2 anak saja Mbak biasanya begitu. Yang tidak bisa mengucapkan. Insya Allah semua anak bisa mengucapkan sesuai dengan kemampuannya, dan saya paham apakah bacaan anak itu betul atau salah, saya paham. Karena apa? Sudah biasa melayani begitu. Mungkin loh ya, mungkin orang lain nggak paham dia mengucapkan apa, tapi insya Allah saya paham bahwa anak itu ini betul bacaannya gitu, atau salah begitu bisa. Luar biasa sekali Bu. Wow. Nah apa namanya dan untuk untuk ini kan untuk yang sholat begitu ya, ini kan udah memang yang diutamakan begitu. Harapannya memang anak-anak lulus dari SLB ini bisa melaksanakan sholat, udah hafal semua bacaannya begitu ya Ibu ya. Dan alhamdulillahnya juga kan yang SMA ini juga udah menghafal doa-doa juga ya Ibu ya. Selain doa ya, alhamdulillah udah semakin pinter begitu, udah tahu juga. Ada pengalaman juga nih Mbak yang bikin saya haru itu. Jadi kan ada anak pindahan dulu SD-nya bukan di SLB kita, nah SMP-nya di tempat kita. Dia ketika masuk itu saya belum bisa untuk sholat itu. Belum bisa sama sekali begitu ya? Sama sekali belum bisa. Ya Allah, saya bisa haru. Dia aja sudah hafal Mbak, mulai takbir sampai salam itu sudah hafal. Luar biasa sekali kemauannya tuh ya Allah, sesuatu yang saya sampai haru banget gitu loh. Dia bisa hafal ketika sudah baca ini misalnya Al-Fatihah sudah, kemudian surahnya ini kalau hanya rukuk sujud kan pendek ya, kemudian tahiyatnya ini kan banyak, dia alhamdulillah hafal Mbak. Nah ini dia sudah beralih pada apa? Hafalan untuk doa dan surah-surahnya. Saat ini SMA sudah SMA kelas 10. SMA kelas 10. Dulu masihnya SMP terus langsung ini ya, Masya Allah cepet begitu ya Ibu ya menghafalnya. Jadi semua itu kembali kepada kemauan anak dan pantauan orang tua. Begitu. Ketika kita sudah semangat memberikan hafalan ini, kemudian nyun sewu di rumah kok orang tuanya tidak ada, berarti ya nyun sewu. Jadi nanti perkembangannya itu lain dengan yang dipantau oleh orang tuanya. Baik, berarti semuanya harus bekerja sama ya Ibu ya. Nah mungkin setelah ini bisa diberikan pesan begitu ya kepada orang tua mungkin ataupun kepada pendengar semuanya, karena tidak terasa Ibu ini waktunya udah hampir habis. Nah ini terakhir mungkin bisa disampaikan Ibu ini pesannya untuk orang tua begitu, ataupun untuk pendengar mungkin nanti yang ingin menyekolahkan anaknya begitu, tetap yakin begitu ya, nanti di sini pasti anak-anak terkondisikan insya Allah untuk agamanya begitu. Jadi begini, Allah titipkan kepada kita anak-anak, apapun keadaan anak itu, meskipun dia mempunyai berkebutuhan khusus, tetapi itu bukanlah sesuatu produk Allah yang gagal, bukan, tetapi itu memang sudah qadarullahnya kayak gitu. Maka bagaimana kita sebagai orang tua membekali anak-anak itu dengan din yang baik, insya Allah bila kita memberikan pendidikan yang sesuai, insya Allah anak-anak itu juga akan paham agama. Nah di SLB kita, SLB MTA, SLB YRW, saya sebagai pengampu agama akan selalu berusaha dengan sekemampuan saya, dengan sekuat tenaga saya akan bimbing anak-anak itu. Saya mempunyai tekad bahwa ketika anak-anak itu ketika lulus SMA, SMP,
anak-anak itu bisa hafal sholat, mau melaksanakan dan punya akhlak yang baik. Begitu, itu sudah komitmen saya. Tetapi semua kembali kepada bagaimana ketika di rumah orang tua memantaunya. Maka pesan saya kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, apabila mempunyai anak-anak yang nyun sewu, mempunyai kebutuhan khususnya untuk anak-anak yang mengalami gangguan tuli wicara begitu, jangan malu, sekali-kali malu dengan keadaan anak. Tetapi bagaimana kita memfasilitasi anak, bagaimana kita memberikan layanan pendidikan yang sesuai. Jangan disekolahkan yang tidak sesuai karena kasihan, tapi berikan pendidikan yang sesuai. SLB itu bukan sesuatu yang dalam tanda kutip, tetapi SLB itu malah melayani sesuai dengan kebutuhan anak begitu. Kan masih ada saat ini nyuwun sewu, ada orang tua yang malu dengan keadaannya. Ubah mindset itu. Tetapi bagaimana kita memberikan layanan pada anak, karena pasti dibalik kekurangan anak itu dia punya kelebihan. Begitu. Ya, baik, terima kasih Ibu Rini Ekawati. Luar biasa sekali pengalaman yang diberikan begitu ya, sekaligus jadi reminder juga untuk orang tua begitu, untuk lebih perhatian lagi kepada anaknya begitu, apalagi anak-anak yang memang istimewa. Jadi memang perlakuannya juga harus lebih istimewa dari anak-anak yang normal begitu. Baik, terima kasih Ibu, tetap semangat. Masya Allah, semangatnya luar biasa sekali. Semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, sampai di sini perbincangan kita bersama dengan Ibu Rini Ekawati di program Nutrisi Keluarga Persada FM. Saya mohon pamit pendengar, dan jangan lupa untuk subscribe dan follow berbagai sarana media sosial Persada FM. Saksikan siaran kami via YouTube maupun Facebook di akun 102,2 Persada FM. Dapatkan pula informasi lengkap terkait program Jihad Pagi, baik edisi maupun tema brosur di Instagram @radiopersada_fm. Serta berbagai kabar terkini dan informasi lengkap Persada FM bisa Anda akses di website resmi kami di www.radiopersadafm.com. Baik pendengar, saya Fina Syafaa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.